Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Cewi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat 3D text effect di Adobe Photoshop. Sehubung dengan menjawab beberapa pertanyaan di DM Instagram tentang bagaimana saya membuat 3D text effect di beberapa banner atau di beberapa header, maka dari itu saya putuskan untuk buat video tutorial ini. Semoga bisa menjawab beberapa pertanyaan dan semoga bisa mendapatkan sesuatu dari video ini. So, let's go to the video. Pertama-tama teman-teman bisa buat new file. Kemudian teman-teman atur size sesuai dengan teman-teman. Nah, biasanya aku pakai 2560 x 1440. Nah, size ini itu size standar untuk FB gaming header yang biasa aku buat. Nah, untuk resolusi sendiri aku set 100. Nah, kunci dari resolusi ini, semakin tinggi resolusi maka semakin bagus pula gambar yang akan dihasilkan. Tapi semakin tinggi resolusi maka akan semakin besar pula size dari teman-teman. Oke, jika sudah teman-teman bisa klik OK. Nah, karena saya sudah membuat size-nya maka akan saya cancel. Nah, kemudian teman-teman bisa ke text tool atau tekan T pada keyboard. Kemudian teman-teman kita rubah di warna hitam teksnya. Oke. Nah, font yang aku pakai adalah Lakies Guy. Nanti aku akan sertakan link di deskripsi di bawah untuk link fontnya. Dan kita besarkan dulu font. Oke, jika sudah teman-teman bisa langsung ganti. Jika teman-teman misalkan mau buat header untuk teman-teman, bisa ganti dengan nama teman-teman. Nah, untuk tutorial ini aku akan ganti dengan namaku. Oke. Selanjutnya kita akan coba untuk merubah spacing dari si teks ini. Teman-teman bisa mengklik tombol di samping dari warp text. Kemudian teman-teman rubah. Kalau misalkan teman-teman mau spasinya lebih besar atau jarak antar hurufnya lebih besar, teman-teman bisa ke kanan kan. Kalau misalkan teman-teman mau lebih kecil, teman-teman bisa ke kiri kan. Oke, saya akan coba sekitar begini, 60. Oke, dan tekan OK. Nah, selanjutnya teman-teman bisa memilih color yang akan teman-teman gunakan untuk di 3D text. Biasanya saya saat buat 3D text itu pakai ada namanya primary color atau warna utama, kemudian ada secondary color, kemudian ada lighter color, kemudian ada warna shade. Nah, seperti itu. Nah, pada tutorial kali ini aku sudah siapkan color palette yang akan aku gunakan untuk di tutorial 3D text ini. Nanti aku akan juga sertakan linknya di deskripsi di bawah. Nah, pertama-tama kita akan rubah warna dari teks ini menjadi primary color, itu warna yang ini. Oke, selanjutnya kita perbesar dulu biar lebih mempermudah dalam membuat teksnya. Oke, kemudian teman-teman untuk memasukkan secondary colornya, teman-teman bisa ke create new layer, kemudian teman-teman klik kanan dan pilih create clipping mask. Kita ganti warnanya dulu jadi namanya jadi secondary color. Secondary color. Oke, selanjutnya teman-teman ke brush tool atau tekan B pada keyboard. Jangan lupa teman-teman brush type-nya itu jadi soft round dan opacity 100 dan flow 100. Kemudian kita akan pilih warna dari secondary color-nya. Teman-teman bisa tekan tombol Alt, akan memunculkan color picker dan kita akan pilih secondary color-nya. Kemudian kita brush. Nah, untuk direksi atau arah dari brushnya teman-teman bisa sesuaikan keinginan teman-teman, mau dari atas boleh, mau dari bawah boleh, terserah. Kali ini aku akan coba dari bawah, jadi seperti ini. Oke, selesai. Nah, langkah kedua kita akan buat 3D text-nya. Pada text layer yang teman-teman pertama buat, teman-teman tekan Ctrl J untuk duplikat. Nah, di layer yang di bawahnya yang ini kita rubah menjadi 3D. Kita ganti namanya jadi 3D. Kemudian kita pindahkan atau kita tarik ke bawah dengan memencet atau dengan menekan tombol Shift plus arrow ke bawah keyboard sebanyak coba 2 kali. Oke, 2 kali. Kemudian teman-teman tekan Ctrl T dan kita akan kecilkan seperti ini.
sudah sesuai. Nah, kemudian kita akan buat color untuk di bagian 3D-nya ini. Nah, tips dari aku untuk menentukan color-nya, teman-teman bisa pakai primary color sebagai acuan teman-teman untuk membuat color di 3D-nya. Jadi misalkan kita primary color-nya adalah warna yang ini, kita akan buat untuk 3D color-nya di bawahnya seperti ini. Nah, misalkan seperti itu. Tapi saya sudah menyiapkan palet untuk 3D color-nya, jadi saya akan memasukkannya. Saya akan pilih yang ini. Kemudian teman-teman tekan OK. Nah, untuk membuat 3D text di Photoshop, teman-teman harus melakukan secara manual. Tapi sebenarnya ada juga sih cara otomatis dari Photoshop. Saya tidak tahu dari versi keberapa, cuman sudah ada versi untuk membuat 3D layer. Tapi saya sendiri bukan baru bisa sih, lebih nyaman untuk buatnya secara manual karena apa ya, biar nggak instan banget gitu loh. Nah, selanjutnya teman-teman di layer 3D ini, teman-teman klik kanan, kemudian kita rasterize type, kemudian teman-teman pilih lasso tool. Nah, untuk membuat 3D text ini teman-teman bisa pakai pen tool kah atau polygonal lasso tool kah, terserah teman-teman. Cuman aku sendiri biasanya pakai polygonal lasso tool. Nah, untuk memilih polygonal lasso tool, teman-teman bisa klik icon yang ini atau menekan tombol L pada keyboard. Selanjutnya, pada point yang ini kita akan klik, kemudian di point satunya kita klik juga. Setelah terhubung, teman-teman kita pilih color sesuai dengan color 3D-nya. Kemudian kita tekan Alt Delete untuk ngefill dan Ctrl D untuk deselect. Lakukan hal yang sama pada titik yang ini. Oke. Nah, pada bagian cekungan seperti ini, aku biasanya pakai pen tool untuk merapikannya. Pertama kita akan buat posisi di sini, titik di sini, kemudian tekan di sini. Nah, untuk membuat text di cekungan seperti ini, teman-teman mungkin bisa berimajinasi sedikit, kira-kira cekungan ini cocok tidak? Mungkin seperti ini, atau kita atur kembali lagi dulu, seperti ini. Kemudian kita klik kanan dan make selection, kemudian kita fill, Alt Delete, kemudian kita lihat ulang apakah sudah simetris atau tidak. Oke, menurut saya sudah cukup. Langkah selanjutnya kita akan buat sebelumnya langkah selanjutnya kita akan buat 3D text untuk di setiap huruf-huruf yang semuanya yang kayak gini. Kita akan buat 3D text-nya. Caranya juga sama seperti tadi, kita pakai lasso tool atau pakai pen tool. Nah, untuk mempersingkat durasi video, saya akan percepat untuk di bagian kali ini. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya kita akan buat shading di 3D text ini. Nah, fungsi shading sendiri untuk mempertegas lagi dari 3D text tersebut. Nah, caranya adalah teman-teman bisa create new layer lagi di atas layer 3D yang teman-teman tadi buat. Kemudian kita create clipping mask, kemudian kita ganti namanya menjadi shade. Nah, untuk menentukan warna dari shade itu, ini warna dari 3D-nya kita jadikan acuan. Kemudian misalnya kita jadikan ini sebagai acuan. Kemudian kita tarik ke bawah, kita cari yang sesuai. Misalkan seperti ini. Kemudian kita brush tool, kira-kira cocok atau tidak. Nah, itu teman-teman sendiri tentukan. Saya akan pakai color shade yang dari color palette yang telah saya buat. Nah, kemudian teman-teman klik brush tool,
Kemudian jangan lupa pakai soft round dan kita brush. Nah, cara brushnya itu seperti ini. Teman-teman kembali lagi pakai lasso tool. Nah, di titik yang ini kita akan jadikan seperti ini. Dan kita brush. Ini. Oke. Nah, di cekungan ini kita juga akan brush. Ini. Oke. Di bagian ini juga kita brush. Kita akan brush seperti ini. Nah, tips dari saya, jika misalkan seperti ini, ada sisi 1 dan sisi 2 seperti ini, teman-teman dalam melakukan shading, teman-teman bisa lakukan seperti ini. Kan ini sebagai sisi 1. Dan kita pilih brush, kita buat seperti ini shadingnya. Kemudian di sisi yang satunya lagi, ini kita brush, jadi seperti ini. Nah, hal ini bisa mempertegas antara pertemuan dua sisi gitu. Jadi biar 3D-nya itu lebih kentar lagi. Nah, lakukan shading ke semua sisi dari 3D text teman-teman. Nah, untuk mempercepat durasi video kembali, saya akan coba untuk mempercepat pada bagian ini. So, happy watching. Nah, jika sudah selesai, langkah selanjutnya kita akan buat decoration line, ya, jika saya tidak salah menyebutkannya. Nah, caranya adalah teman-teman kembali pilih layer text yang teman-teman buat awal tadi. Kemudian teman-teman tekan Alt dan tarik ke atas untuk mengcopy dari si layer yang tadi. Kemudian kita set fill-nya menjadi 0. Kemudian kita ke blending option. Kemudian pilih inner glow. Nah, untuk di warnanya ini kita pilih color primary-nya teman-teman. Oke, kita klik OK. Jangan lupa blend mode-nya kita ganti jadi linear dodge add, opacity 100. Nah, untuk coknya 0 dan yang lainnya standar, tapi size-nya teman-teman bisa rubah. Misalkan teman-teman mau kecil begini atau teman-teman mau besar seperti ini. Cuma saya jarang pakai yang kayak besar sekali seperti ini. Saya biasanya cuma pakai yang kayak seperti ini. Nah, kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya kita convert to smart object seperti ini. Nah, lalu kita rubah blend mode-nya menjadi linear color dodge add. Dan kita akan hapus beberapa part. Oke, kita hapus. Jangan lupa kita pakai soft round ya. Nah, untuk menghapusnya ini teman-teman sesuai pilihan teman-teman. Misalkan teman-teman mau hapus bagian bawah yang ke ininya saja, tergantung teman-teman sih. Cuman jangan terlalu banyak lah untuk menghapusnya, dan jangan juga terlalu banyak untuk ada efek ini di teks gitu, karena kurang bagus nanti dilihatnya. Jadi teman-teman pilih saja beberapa part gitu yang mau teman-teman munculkan. Seperti ini. Ini oke. Jika sudah, kita akan buat stroke effect. Caranya juga sama, teman-teman finish Alt atau tekan Alt di layer teks yang pertama teman-teman buat, kemudian kita tarik atas, kemudian kita set fill menjadi 0.
kita FX, kemudian blending option, kita ke stroke. Nah, color stroke-nya ini kita pilih sekarang kita pilih yang ini. Kita pilih dari base color-nya teman-teman ya. Kemudian jangan lupa posisinya untuk outside dan size-nya sesuai teman-teman. Cuman aku akan pakai dengan nomor size-nya misalkan 4. Oke, 4. Dan datanya terkecil. Oke, 6. Oke, 6. Kemudian kita rasterize layer style. Kemudian kita hapus part-part yang mungkin tidak cocok lah untuk ada di teksnya. Itu teman-teman kira-kira saja gitu, imajinasikan teman-teman lah. Nah, seperti ini nih, bagus. Oke, seperti ini selesai. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman bisa select dari layer yang paling baru teman-teman buat, yaitu layer stroke, sampai ke layer 3D ini dengan menekan tombol shift dan mengklik tombol layer paling bawah. Kemudian teman-teman tekan Ctrl G atau Ctrl G untuk grup seperti ini. Oke, teman-teman bisa Ctrl G untuk copy. Nah, di grup yang pertama teman-teman buat tadi kita rubah jadi backup. Jadi untuk berjaga-jaga. Jadi kalau nanti sebelum melakukan ekspor ada salah, teman-teman bisa rubah. Oke. Nah, di grup yang tadi teman-teman sudah copy, kita rubah menjadi teman-teman klik kanan, kemudian kita pilih merge group. Kemudian kita pilih filter. Kemudian kita pilih kamera raw filter. Nah, fungsi dari kamera raw filter sendiri ini untuk coloringnya gitu. Jadi misalkan teman-teman mau buat si 3D text-nya ini lebih ke misalkan ke orange-orange seperti ini atau ke pink-pinkan seperti ini, itu tuh tergantung teman-teman. Saya akan coba buatnya seperti ini. Membuat seperti ini. Saturation-nya kita mainkan lagi sedikit seperti ini. Oke. Langkah terakhir adalah teman-teman bisa melakukan save atau export. Teman-teman bisa ke file, kemudian ke export dan save for web legacy. Kemudian teman-teman bisa atur quality-nya menjadi 100. Teman-teman lihat terlebih dahulu kira-kira ada yang dirubah atau tidak. Jika sudah selesai semua, teman-teman langsung pilih save, kemudian akan menyimpan gambarnya. Jika teman-teman ingin menyimpannya sebagai PNG, teman-teman bisa uncheck gambar mata di background ini dan di color palette. Kemudian teman-teman kembali lagi ke export dan save for web legacy. Jangan lupa teman-teman rubah JPEG-nya menjadi PNG 24. Nah, ini akan mempermudah teman-teman kalau misalkan file dari header-nya teman-teman misalkan terpisah dengan file dari 3D text-nya teman-teman. Oke, sekian dari tutorial kali ini. Jikalau selama video ada kata-kata yang misalkan agak kurang untuk dipahami atau misalkan kata-kata saya melibat, mohon maaf karena ini kali kedua saya membuat video menggunakan suara saya, jadi saya masih agak sedikit kaku. Oke, kedepannya saya akan lebih aktif lagi untuk upload tutorial. Jadi mohon bantuannya teman-teman dengan klik like dan klik subscribe. Like dan subscribe teman-teman bisa menjadi semangat saya untuk upload video lagi. Jadi see you in the next tutorial. Bye bye.